Oke halo semua, kembali lagi bersama Jatim Toys. Pada kesempatan kali ini kita akan coba motovlogging menggunakan Akaso Brief 7 ya. Akaso Brief 7 sebelumnya sudah saya review, hasilnya lumayan cukup keren ya dengan harga 2 jutaan. Untuk bagian depannya ataupun di bagian stang saya gunakan kamera saya sendiri untuk shooting ke arah saya. Kemudian untuk audio yang saya gunakan adalah audio dari HP ini, bukan dari Akaso-nya. Dimana saya menggunakan helm yang ini ya, bukan helm full face. Pastinya ada sedikit angin yang masuk, tapi saya antisipasi ataupun saya gunakan double masker dan mikrofon ini plus bulu kucing ataupun windshieldnya. Oke, jadi bagaimanakah hasil dan kualitas motovlog dengan menggunakan Akaso Brief 7 ini? Oke, jadi seperti biasa sebelum mulai video ini jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys. Baik, sekarang kita akan langsung saja mencoba tes motovlog ya. Jadi saya sudah menggunakan double masker dan memasukkan mikrofonnya. Oke, jadi langsung kita pasang. Oke, kita nyalakan dulu motornya. Cabut dulu ya untuk ya karena lepas kuncinya. Baik, bagaimanakah hasil dari Akaso Brief 7 ini? Kita gunakan motovlogging di kualitas 4K. Oke. Jadi sekarang pertama pastinya kita coba di jalan paving. Kita lihat bagaimana kualitas ace-nya. Jadi apabila ace-nya kurang bagus pastinya akan bergetar ya untuk hasil videonya. Baik. Jadi untuk Akaso Brief 7 ini di sebelumnya sudah saya review ya. Dimana untuk bodinya, kelebihan dari Akaso Brief 7 ini bodinya sudah waterproof. Jadi tidak perlu lagi, ataupun tidak membutuhkan lagi waterproof casing yang bening itu tidak perlu ya, karena memang bodinya sudah waterproof. Jadi ada yang menanyakan apakah ada waterproofnya karena ragu, ya tidak ada ya, tidak ada yang menjual waterproof bening dari Akaso Brief 7 ini. Karena memang untuk bodinya sudah waterproof dan memang sudah agak besar ya. Jadi sama halnya Akaso V50X ini menggunakan waterproof bening itu. Jadi bodinya hampir sebesar itu ya. Oke. Nanti juga akan kita bandingkan juga hasilnya dengan Akaso V50X. Jadi untuk Akaso Brief 7 ini masih menggunakan firmware lama untuk pengetesan kali ini. Jadi masih belum saya upgrade firmware-nya. Nanti ke depan akan saya buatkan juga perbandingan pada saat saya sudah upgrade firmware-nya ya. Oke, jadi hari ini hari Minggu, lumayan cukup gini ya, agak sepi. Biasanya kalau hari biasa pastinya di sini banyak mobil ya biasanya. Bodinya dari Akaso Brief 7 ini kan sudah waterproof. Akan tapi untuk lensanya, untuk di bagian lensanya itu bisa dilepas. Untuk bagian lensanya bisa dilepas. Karena apa? Karena memang bodinya ini seperti waterproof ataupun lensanya. Jadi pada saat kita gunakan, apalagi di dalam air ya, di dalam air ataupun pada saat waktu hujan, itu saya coba untuk bagian penutup lensanya itu dia mengembun ya. Jadi tetap mengembun sehingga Akaso itu membuat untuk penutup lensanya itu agar bisa dibuka. Jadi pada saat penggunaan di air ataupun pada saat hujan, pada saat biasa pun pasti nanti akan mengembun ya. Karena kondisi di dalam dengan di bagian luar itu suhunya berbeda, sehingga pastinya akan mengembun. Oke, sekarang saya akan coba ngebut. Mumpung jalanan lumayan agak sepi, jadi bisa akan lihat
hasil kualitas video 4K dari Akaso Brave 7. Sekedar perbandingan ya, untuk Akaso Brave 7 ini entah sudah dibekali gyro atau belum, akan tapi untuk di pengaturannya beda seperti Akaso V50X, dimana untuk di V50X itu ada pengaturan stabilization dan gyronya. Dan untuk di Akaso Brave 7 ini hanya stabilizernya saja, untuk gyronya tidak ada. Jadi entah itu ada atau tidak gyronya, saya juga kurang paham ya. Yang pasti untuk di Akaso V50X ini yang sebelumnya saya sudah review, hasilnya sangat-sangat luar biasa halus ya. Dengan ACE plus gyro itu sangat halus banget untuk hasil ininya, hasil videonya. Jadi dengan harga 1 jutaan itu untuk Akaso V50X itu sangat recommended. Nah, untuk harga 2 jutaan pun untuk Akaso Brave 7 ini mungkin tidak jauh berbeda menurut saya ya. Nanti akan saya bandingkan juga kedua action kamera itu. Jadi perbandingan antara Akaso V50X yang harganya 1,5 juta dibandingkan dengan Akaso Brave 7 yang harganya mungkin lebih mahal sekitar 900.000. Hasilnya bagaimana? Menurut saya sih nggak jauh beda untuk hasilnya. Tapi yang membuat Akaso Brave 7 ini mahal adalah mungkin bodinya ya, sudah waterproof. Oke, sekarang saya akan coba maju lagi ataupun ngebut lagi, dimana untuk kondisi Akaso Brave 7 ini melawan matahari ya, melawan sinar. Jadi bagaimana hasilnya? Oke, jadi untuk Akaso Brave 7 ini juga sudah waterproof bodinya, kemudian remote controlnya juga sudah water splash ya. Jadi anti cipratan air, mungkin pada saat hujan masih bisa digunakan. Nanti akan saya buatkan ya perbandingan antara Akaso V50X dan Akaso Brave 7. Sehingga agan-agan mungkin bisa memilih antara Akaso Brave 7 ini atau Akaso V50X. Pasti setiap produk memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Jadi saya kurang tahu juga ini apakah sudah mengembun atau belum ya. Untuk penutup lensanya, ini mungkin sudah baru saya gunakan 5 menit. Nanti kita lihat hasil videonya, apakah sudah mengembun atau belum. Ya, jadi untuk Akaso Brave 7 ini juga sama seperti Akaso V50X, tidak diberikan slot jack mikrofon untuk eksternal. Akan tapi saya lihat di websitenya untuk Akaso Brave 7 ini memang bisa menggunakan eksternal mikrofon dengan Type C eksternal mikrofon, dimana untuk ininya, untuk mikrofonnya sendiri dijual terpisah ya. Dan itu lumayan agak mahal harganya, mungkin sekitar 100 ribuan ya kalau tidak salah. Dan saya pun sendiri coba menggunakan konektor micro USB, untuk yang Akaso V50X itu ya. Saya coba gunakan juga konektor biasa antara micro USB dengan menuju ke mana itu? Ke jack audio. Jack audio agar bisa mikrofon. Itu tidak bisa. Jadi memang mikrofonnya khusus ya. Tidak bisa menggunakan konverter biasa. Jadi di Akaso Brave 7 ini sudah dibekali slot Type C. Dengan di Akaso V50X itu baru masih micro USB ya. Tapi tidak ada masalah sih untuk untuk konektornya, karena memang sudah diberikan kabel dalam paket penjualannya. Oke, jadi bisa kalian lihat hasil kualitas Akaso V50X. Jadi saya juga kurang tahu apakah hasilnya ini sudah mengembun atau belum. Jadi untuk kualitas ataupun waterproofnya, bodinya itu diklaim mampu bisa sampai 10 meter, kedalaman 10 meter selama 30 menit ya.
ketahanan ataupun waterproof dari bodi dari Akaso Brief 7 ini. Untuk agan-agan yang tertarik dengan Akaso Brief 7 ini bisa melihat ataupun membeli, linknya ada di kolom deskripsi. Ya, jadi bisa agan-agan lihat kualitas ace-nya bagaimana. Jadi kalau ace-nya kurang bagus pastinya akan ini ya, akan goyang hasilnya. Oke. Ya. Kita berhenti di sini dulu. Kita matikan dulu. Baik, sekarang kita lihat untuk hasilnya apakah mengembun. Oke, jadi saya lihat di sini ya. Bisa lihat di sini, saya buka ya. Saya buka lensanya. Ya. Jadi mungkin tidak begitu terlihat. Jadi memang walaupun tidak di air ataupun dalam kondisi hujan, untuk lensanya mungkin agak sedikit ngembun tetap ya. Tapi tidak begitu nampak. Jadi pada saat dibuka seperti ini, embunnya pun langsung hilang ya. Sama halnya di bagian LCD depannya, pun sama saja. Jadi untuk LCD depannya juga tampak agak ngembun ya. Karena memang seperti itulah apabila kita menggunakan waterproof. Sama seperti Akaso Brief 7 ini, karena bodinya sudah waterproof, jadinya ngembun ya. Karena memang udaranya tidak ada keluar masuk, sehingga pastinya akan mengembun seperti ini. Oke. Jadi demikian motovlog kita kali ini ya. Jadi seperti itulah hasil dari Akaso Brief 7. Bagaimana menurut kalian? Oke, jadi tuliskan di kolom komentar. Oke, jadi demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Oke, demikian. Terima kasih.